Shalom saudara-saudara, kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Dan hari ini kita akan bersama-sama meneruskan PA kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Hari ini kita akan membaca dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15 tentang Paulus dan Silas di Filipi. Bagian yang pertama, saya akan membacakan untuk saudara. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis, dan dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita, dan melakukannya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita meneruskan PA kita. Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh kembali membaca firman-Mu dan belajar dari kebenarannya. Tuntunlah kami ya Roh Kudus, supaya kami boleh melihat kemuliaan Tuhan melalui apa yang kami baca hari ini, dan kami mendapatkan tuntunan Tuhan bagaimana kami hidup sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Demi Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mohon pimpinan Tuhan. Amin. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian yang kita baca ini merupakan bagian pertama dari apa yang ditulis Lukas sedang terjadi di kota Filipi. Nah, mulai bagian ini, katanya ke belakang itu, kita akan menemukan banyak detail-detail yang menunjukkan bagaimana sesungguhnya sekarang Lukas itu bersama-sama dengan Paulus dan Silas. Ya, kita menemukan kata kami. Artinya bagian-bagian ini sudah bersama-sama dengan Lukas ditulis. Nah, pertama-tama Lukas itu berbicara tentang kota Filipi yang mereka kunjungi, ya. Filipi itu dikatakan di dalam ayat yang ke-12 adalah kota perantauan orang Roma, ya. Nah, kalau kita membaca maksudnya apa kota perantauan orang Roma itu, artinya kota itu adalah sebuah koloni atau sebuah kota yang banyak sekali orang Roma di situ, dan kemudian hukum-hukum yang berlaku itu sama dengan hukum yang berlaku di Rom. Jadi kota Roma sendiri, ya. Nah, kota itu diperintah oleh seorang penguasa yang adalah penguasa administrasi kota Roma, dan juga ada pengawal, ya, ada tentara Roma yang juga ada perwira di kota Filipi itu. Ya, nanti kita akan menemukan bagaimana perwira itu juga bertobat. Nah, saudara-saudara, Filipi ini menjadi kota yang pertama kali diinjili di daerah Makedonia, yang kemudian kita kenal sebagai Eropa. Nah, dari sinilah Injil pertama kali diberitakan di benua Eropa, ya. Setelah Paulus itu menyeberang dari Troas, berlayar ke Samotrake, itu sebuah pulau tempat mereka berhenti sejenak, lalu kemudian mereka menyeberang ke Neapolis. Nah, Neapolis itu kota pelabuhan Filipi. Dan dari Neapolis katanya
mereka harus berjalan kaki kira-kira 10 mil atau 15-16 kilometer begitu ke dalam kota Filipi, ya. Dan dikatakan Paulus kemudian menginap beberapa hari di kota itu, ya. Dan kemudian cerita ini dimulai setelah mereka sampai pada hari Sabat, maka Paulus mulai mencari perkumpulan orang Yahudi. Caranya bagaimana? Dia menyusur sungai, katanya begitu ya. Menyusur sungai untuk menemukan tempat sembahyang orang Yahudi. Nah, saudara, ini bukan berarti sinagog. Bisa jadi sedikit orang Yahudi di situ, tetapi biasanya itu orang-orang Yahudi kalau ada 10 orang berkumpul, mereka sudah boleh berdoa bersama-sama, memilih pemimpin, dan mereka mau mulai ada tempat untuk berdoa. Nah ya, dan tempat berdoa itu, yang namanya tempat sembahyang itu, biasanya dekat dengan sungai. Karena dalam ritual orang Yahudi, mereka memerlukan air untuk membasuh. Nah, tepi sungai biasanya tempat yang baik untuk mendapatkan air, ya, sehingga mereka bisa membasuh. Barangkali kalau orang percaya menjadi orang Yahudi, juga mereka bisa mendapatkan air untuk membaptis. Nah, begitu ya. Paulus menyusuri sungai dan betullah katanya dia menemukan tempat sembahyang orang Yahudi yang udah dia kira ada di situ. Nah, gitu ya. Nah, tetapi waktu Paulus datang ke tempat sembahyang orang Yahudi itu, Alkitab mencatat yang berkumpul rupanya perempuan-perempuan. Dan kemudian Paulus memberitakan Injil kepada perempuan-perempuan itu. Paulus menceritakan tentang Yesus Kristus, dan saya yakin Paulus juga menceritakan tentang bagaimana dia bertobat. Nah, dikatakan di antara perempuan-perempuan itu ada seorang yang bernama Lydia. Nah, hari ini ada banyak orang memakai nama ini ya, karena Lydia ini menjadi orang yang barangkali pertama bertobat di Eropa, ya. Lydia ini adalah penjual kain ungu dari kota Tiatira. Nah, kota Tiatira itu memang dikenal sebagai pusat pembuatan kain ungu, yaitu sebuah kain yang bagus, yang mahal. Kain ungu itu biasanya dipakai untuk kaisar begitu ya, pembesar-pembesar. Zaman itu warna bukanlah hal yang mudah, tidak seperti hari ini. Jadi kota Tiatira dikenal sebagai kota yang menghasilkan kain yang bisa berwarna ungu sangat indah itu. Nah, Lydia adalah seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira. Pasti dia seorang perempuan yang cukup kaya ya. Dia berdagang pada orang-orang yang mempunyai uang gitu ya. Nah, Lydia ini nampaknya adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan, ya, dalam arti Yahweh. Itu sebabnya dia ada di sinagog, saudara ya. Kalau dia bukan orang yang percaya pada Yahweh, mungkin dia bukan di sinagog, karena latar belakangnya jelas dia bukan orang Yahudi, ya. Lydia ini adalah seorang dari Eropa nampaknya ya, seorang Yunani mungkin. Nah, dia adalah proselit, orang yang percaya kepada Allah Yahweh. Nah, ketika dia mendengarkan Paulus, di ayat 14 dikatakan begini, Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Nah, saudara-saudara, Tuhan membuka hati Lydia sehingga dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia percaya Yesus, dan yang menarik, dia bukan cuma percaya Yesus, tapi kemudian dia rupanya membawa kabar baik itu ke rumahnya, ya. Tuhan itu adalah Roh Kudus, ya. Roh Kudus bekerja dalam hati Lydia. Dia kemudian membawa berita baik itu kepada orang-orang di rumahnya, bahwa ia mendengar tentang keselamatan dalam Yesus Kristus itu. Seperti perempuan Samaria itu barangkali, saudara-saudara ya, dan keluarganya barangkali berkumpul, dan bisa jadi Lydia mengundang Paulus dan Silas dan Lukas juga untuk datang ke rumahnya, dan mereka memberitakan Injil
Sehingga kemudian di ayat ke-15 itu dikatakan ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Nah, kita tidak tahu berapa lama Lydia itu dibaptis setelah pertemuan pertamanya dengan Paulus. Tetapi yang jelas setelah dia menjadi percaya, Lydia itu menjadi saksi Tuhan di dalam keluarganya. Dan Roh Tuhan bekerja sehingga mereka seluruh keluarga diselamatkan. Setelah nanti kita akan menemukan peristiwa yang sama di Filipi juga dengan kepala penjara di Filipi ya. Dia dan seluruh isi rumahnya dibaptis ya. Dan kita mengenal ayat yang indah itu di Filipi 16 ayat 31. Percayalah pada Tuhan Yesus, maka kamu akan selamat, kamu dan seisi rumahmu. Nah, saudara-saudara, Lydia membawa seluruh rumahnya dibaptis. Nah, bukan cuma itu saja. Setelah dibaptis, Lydia ini kemudian mengundang Paulus, Silas, dan Lukas dan teman-temannya untuk tinggal di rumahnya. Katanya, kalau kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Lihat saudara, ketika dia percaya pada Tuhan, semangatnya adalah aku mau ikut melayani Tuhan. Ya, aku mau berbagian dalam pemberitaan Injil ini. Menumpanglah di rumahku. Saudara-saudara, barangkali di rumah Lydia lah berdiri gereja Kristen yang pertama di seluruh Eropa. Di rumah Lydia ditemukan pijakan Injil untuk diberitakan di seluruh Eropa. Dan tahukah saudara-saudara, sesungguhnya dari Eropa lah Injil itu kemudian diberitakan ke seluruh dunia. Ya, sungguh Tuhan memakai Lydia untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari PA kita hari ini? Yang pertama tentang pemberitaan Injil ya. Dari prinsip yang Paulus pakai itu kita menemukan 3 hal yang penting kalau kita mau memberitakan Injil ke tempat yang barangkali asing. Yang pertama, Paulus itu mencari tempat pijakan, berusaha menemukan orang-orang yang mengenal Taurat. Dia pergi mencari tempat ibadah orang Yahudi, orang yang bisa menerima dia sebagai orang Yahudi. Dia kemudian memberitakan Injil itu ya kepada mereka dengan kesaksiannya sebagai orang Yahudi. Dan kita menemukan prinsip berikutnya yang penting adalah ketika kita memberitakan Injil, mencari jiwa bagi Tuhan, sesungguhnya Tuhan mendahului kita. Ya, Roh Kudus, tokoh utama di dalam kisah para rasul ini, bekerja membuka hati orang sehingga mereka boleh mendengar Injil, menerima Yesus, dan mereka menjadi percaya. Nah, saudara-saudara, prinsip ini penting. Ya, kita tidak usah ragu untuk memberitakan Injil. Mari kita menyampaikannya dengan kesaksian hidup yang nyata, dan percayalah, Roh Kuduslah yang akan bekerja membuat orang datang dan percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Prinsip berikutnya adalah Tuhan biasanya memakai satu orang, kemudian menyelamatkan seluruh keluarganya. Injil yang diterima dalam diri seseorang biasanya membawa perubahan hidup, membawa keindahan, kasih Tuhan dinyatakan dalam diri orang itu, dan biasanya melalui kesaksiannya seluruh keluarga yang akan dimenangkan bagi Tuhan. Saudara-saudara, karena itu betapa pentingnya kita memenangkan satu orang itu di dalam sebuah keluarga. Mungkin itu bukan orang yang paling penting dalam keluarga itu. Mungkin dia hanya anak sekolah minggu. Mungkin dia hanya seorang tua. Tapi percayalah, Roh Kudus bisa bekerja melalui satu orang untuk membuka pintu keselamatan bagi seluruh keluarganya. Tetapi ini tidak berarti
kalau saya percaya Tuhan lalu seluruh keluarga saya selamat. Tidak begitu ya. Tetapi kalau saya percaya Tuhan, ada kesempatan bagi seluruh keluarga saya untuk mendengarkan Injil. Dan kalau mereka percaya, mereka juga akan beroleh keselamatan. Ya. Nah, yang berikutnya saudara-saudara, yang perlu saya ingin perhatikan adalah mengenai Lydia ini ya. Lydia itu lalu membuka rumahnya menjadi tempat pertama kali bagi pemberitaan Injil di Eropa. Dia menjadi tuan rumah bagi penginjilan. Nah, ini penting saudara-saudara ya. Dari pengalaman-pengalaman yang saya tahu bagaimana Injil diberitakan di sebuah desa, di sebuah tempat. Biasanya selalu ada orang-orang kunci. Orang-orang yang percaya pada Tuhan itu membuka rumahnya. Sehingga kemudian para pemberita Injil boleh memakai rumah itu menjadi tempat bagi orang-orang untuk belajar Alkitab. Membangun iman. Dan kemudian membawa iman itu menjadi hidup dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian dari rumah itu lalu muncullah gereja. Ya. Betapa indahnya kalau kita boleh membuka kita menjadi tempat Injil itu diberitakan. Saudara-saudara, kiranya itu mendorong kita semua ya, supaya kita boleh membuka rumah kita menjadi tempat belajar firman Tuhan. Entahlah bagi persekutuan wilayah, entahlah bagi pembukaan pos PI, tapi kalau ada orang yang membuka rumahnya seperti dia, dari tempat itulah biasanya dimulai sebuah gereja. Ya, kiranya Tuhan menuntun kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Hari ini kami boleh membaca tentang firman-Mu, bagaimana Paulus dan Silas memulai pelayanan di kota Filipi. Dan di kota ini Engkau akan mengerjakan banyak hal yang besar. Hari ini kami memulai dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam rumah Lydia. Kami berdoa, Tuhan menuntun kami melalui pelajaran hari ini. Belajar untuk melayani Tuhan. Bukan sekedar menerima berkat kebaikan Tuhan. Bukti iman itu, biarlah kami melayani-Mu. Tuntunlah kami ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Demikian PA kita hari ini saudara-saudara. Nanti kita akan bertemu kembali jam 6 sore Selasa ini untuk berdiskusi lewat Zoom. Teman-teman yang mau bergabung untuk menanyakan hal-hal mengenai Alkitab, silakan bergabung ya. Tuhan Yesus memberkati.